Assalamualaikum semuanya. Keripik bayam ini tuh selain cocok dijadiin oleh-oleh, ini tuh cocok banget dijadiin kue lebaran ya teman-teman ya. Dijadiin oleh-oleh mewah, apalagi dijadiin kue lebaran. Buat kalian yang sering gagal buat rempeyek bayam kayak gini, aku bakalan kasih tips and trick supaya rempeyek kalian bisa awet 2 bulan. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin blender. Aku bakalan siapin bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini aku ada 3 siung kemiri sama 3 siung bawang putih ya. Sebelum kita halusin, aku bakalan potong-potong dulu untuk bawang putih sama kemirinya. Kalau udah selesai dipotong seperti ini, kita langsung aja siap blender. Ini biar bener-bener halus. Jangan lupa ditambahin air ya teman-teman ya. Untuk airnya di sini aku pakai 220 ml. Cuman aku pakai sedikit aja ya teman-teman ya buat halusin. Dihalusin seperti biasa aja. Di sini untuk ngehalusinnya seperti biasa aku pakai blender 100 ribuan. Kalau teman-teman mau blender 100 ribuan seperti yang aku punya, linknya ada di deskripsi atau di keranjang. Kalian bisa langsung aja check out. Ini tuh bener-bener murah banget. Ada yang kecil kayak gini, terus ada yang gede. Lanjut kita siapin adonannya. Di sini aku udah siapin baskom. Aku bakalan masukin tepung beras putih 200 gram. Jadi satu kemasan ini tuh udah 200 gram ya. Lanjut aku bakalan tambahin juga tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya di sini aku pakai 3 sendok makan ya. Lanjut di sini juga aku ada ketumbar bubuk. Untuk ketumbar bubuknya aku pakai 2 sendok teh. Biar blender anti kuning, jangan lupa untuk kunyitnya pakai kunyit bubuk ya, kurang lebih setengah sendok teh. Tapi kalau teman-teman mau kunyitnya fresh juga nggak apa-apa, disesuaikan aja sama selera. Untuk perasannya di sini ada setengah sendok teh garam sama 1 sendok teh royco ayam ya, bisa disesuaikan sama selera kalian. Untuk bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita masukin bahan-bahan yang basah. Ini biar rempeyeknya renyah dan empuk, jangan lupa ditambahin 1 butir telur. Ini ya teman-teman ya, tips buat kalian yang suka bikin rempeyek terus keras, cobain deh tambahin 1 butir telur, dijamin anti gagal. 1 bungkus santan instan, ini yang ukuran 65 ml. Dan jangan lupa masukin sisa airnya tadi ya. Untuk airnya aku masukin 220 ml. Dan tadi kepake sedikit buat ngeblender. Sisanya kita masukin di sini terus sambil diaduk kayak gini ya. Diaduknya pelan-pelan sampai dia tuh nggak bergerindil teman-teman. Di sini sebenarnya aku tuh lupa masukin bumbu yang udah kita blender tadi teman-teman. Seharusnya dimasukin dari tadi. Cuman kayaknya aku kelupaan masukin. Jadi kayaknya aku masukinnya di paling akhir. Jadi kalau kalian mau masukin di awal pun nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini dia bumbu yang udah kita haluskan tadi. Langsung aja kita masukin ke dalam adonan. Kalau udah masuk, lanjut kita aduk lagi. Pokoknya sampai dia tuh bener-bener nggak ada gerindilan tepung ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau menurut teman-teman kurang garam boleh ditambahin. Karena ini menurut aku kurang asin, jadi aku tambahin setengah sendok teh lagi ya untuk garamnya ya. Tapi balik lagi disesuaikan aja sama selera kalian teman-teman. Terus di sini aku udah siapin bayam. Ini kalau nggak salah ini tuh bayam jumbo gitu. Ini tuh udah aku cuci bersih ya teman-teman ya. Terus aku tiriskan sampai bener-bener tiris. Jadi bayamnya itu harus bener-bener kering ya teman-teman ya. Jadi caranya diambilin daunnya dulu. Setelah daunnya diambil, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ditiriskan. Kalau udah ditiriskan, langsung aja kita celupin ke dalam adonan yang udah kita buat tadi. Caranya seperti di video. Kita tenggelamkan semuanya, terus kita langsung aja balurin satu persatu pakai tepung kayak gini. Kalau udah kena tepung semuanya kayak gini, langsung aja kita goreng. Digoreng pakai api sedang ya teman-teman ya.
Dan dipastiin lagi sebelum kita masukin rempeyeknya ini, dipastiin minyaknya juga udah bener-bener panas. Jadi pas kita nyelupinnya itu bayamnya tuh langsung kering ya teman-teman. Jadi kalau bayamnya langsung kering kayak gini, terus kita masukin bayam selanjutnya, dia tuh nggak bakalan nempel satu sama lain. Jadi banyak kasus kalau buat kayak gini tuh nempel satu sama lain, dan itu yang bikin si rempeyeknya tuh nggak bisa tahan 2 bulan karena emang ada bagian tertentu tuh yang masih basah. Jadi biar semuanya bener-bener crispy, dipasang lagi nggak ada yang nempel satu sama lain ya. Ditunggu beberapa detik. Kalau emang si bayamnya ini tuh masih ada basah-basahnya gitu, kita tunggu beberapa detik baru kita celupin lagi bayam yang belum kita masukin. Tuh kayak gini nih. Ini aku saranin banget yang kecil-kecil jangan dimasukin sih teman-teman. Menurut aku yang kecil-kecil ini tuh malah makan minyak gitu loh. Ini kalau udah, kita jangan lupa dibalik-balik ya. Dan ini tuh kalau udah kering, dia tuh nggak nempel satu sama lain teman-teman. Tapi juga gitu, kita masukinnya jangan ngasal ya. Kalau si bayam pertama masih basah, terus kita timpa bayam kedua, itu tuh biasanya bakalan nempel teman-teman. Jadi biar nggak nempel, caranya seperti itu tadi. Ditunggu beberapa detik baru kita masukin bayam berikutnya. Ini kita goreng sampai benar-benar gelembungnya itu habis. Jadi minyaknya harus benar-benar tenang teman-teman, biar si rempeyeknya ini tuh bisa tahan 2 bulan. Kebanyakan teman-teman kalau masak kayak gini, kadang rasanya tuh, aku pertama kali buat bayam ini tuh ya teman-teman ya, bukan kalian deh, mungkin aku ya. Pertama kali aku buat ini, belum juga 1 jam, dia tuh udah kayak layu gitu loh, udah keras, layu lagi. Jadi hasilnya tuh bener-bener nggak bisa dijual ataupun dinikmati sama sekali. Cuman pas aku buat ini tuh udah aku diemin, diangin-anginkan 1,5 jam di luar, dia tetap renyah, tetap crispy. Dan setelah aku masukin ke dalam toples pun dia tuh nggak terlalu berminyak gitu loh teman-teman. Jadi bener-bener enak banget. Jadi kalau kalian mau pergi liburan kemana, mau ngunjungin saudara, aku saranin sih kalian masak ini aja karena emang simple, bisa dijadiin oleh-oleh. Apalagi kalau dijadiin kue lebaran, kayaknya ini bakalan best seller banget, bakalan banyak yang suka ya, karena ini rasanya menurut aku mirip banget kayak rumput laut. Ini kalau gelembungnya udah bener-bener habis, langsung aja kita angkat dan tiriskan, kita goreng semuanya sampai habis. Ingat ya teman-teman ya, bisa banget ngegoreng rempeyek kayak gini tuh banyak-banyak, tapi ya gitu, ditunggu beberapa detik kayak gini baru kita celupin daun bayamnya lagi. Soalnya kan kalau bayamnya jumbo-jumbo kayak gini, kita nggak bisa ngegoreng banyak-banyak ya teman-teman ya. Biar bisa ngegorengnya ditumpuk, kita harus sabar-sabar pas masukinnya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. 1 ikat bayam harga 2.000, jadinya sebanyak ini. Kalau kalian beli teman-teman, isi 9 tuh harganya 10.000. Tapi kalau kalian bawa sendiri, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh aku masukin ke dalam toples, jadi 2 toples yang ukuran gede banget. Aku nggak tahu sih toples aku tuh berapa liter, kayaknya sih sekitaran 3-4 literan gitu ya. Ini setelah dimasukin ke dalam toples 3-4 literan tuh jadinya 2 toples teman-teman, bener-bener banyak banget. Dan dia tuh tetap crispy dan gak berminyak pastinya ya. Caranya aku berdiri-berdiri kayak gini biar minyaknya tuh bener-bener tiris. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh gak ada minyak sama sekali, bener-bener crispy dan gak berminyak. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dicobain. Ini langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh crispy ringan, rasanya mirip banget kayak rumput laut. Jadi kalau kalian suka beli rumput laut yang harganya mahal itu, mending kalian recook ini, rasanya mirip banget. Anak aku suka teman-teman. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.